Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Santoso dengan NIM 028. Saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya. Yang pertama, mengantar gerbang logika. Apa itu gerbang logika? Definisi gerbang logika adalah blok dasar dari sirkuit digital yang bekerja berdasarkan logika Boolean. Fungsi utama, mengolah sinyal digital 0 dan 1. Contoh penggunaan komputer, smartphone, kalkulator, dan perangkat elektronik lainnya. Jenis-jenis gerbang logika. Yang pertama, AND gate, OR gate, NOT gate, NAND gate, NOR gate, SOR gate, dan XNOR gate. Gerbang lainnya, yang pertama, NAND gate, kombinasi AND dan AND tambah NOT. Yang kedua, NOR gate, kombinasi OR tambah NOT. Yang ketiga, SOR gate, output 1 jika input berbeda. XNOR gate, output 1 jika input sama. Aplikasi gerbang logika adalah yang pertama, komputer dan prosesor. Yang kedua, pengontrol otomasi. Yang ketiga, peralatan rumah tangga. Empat, sistem keamanan. Kesimpulan gerbang logika adalah dasar dari sirkuit digital. Memahami gerbang logika penting untuk belajar elektronika dan teknologi. Jenis-jenis gerbang logika memiliki fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi. Yang kedua, konversi bilangan. Apa itu sistem bilangan? Sistem bilangan adalah cara untuk mempresentasikan angka menggunakan simbol tertentu. Jenis-jenis bilangan. Yang pertama, biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Biner berbasis 2, oktal basis 8, desimal basis 10, dan heksadesimal basis 16. Contoh penggunaannya digunakan dalam komputasi matematika dan pemrograman. Konversi desimal ke biner. Langkah-langkah 1, bagi bilangan desimal dengan 2. Kedua, catat sisa hasil pembagian 0 atau 1. Yang ketiga, ulangi hingga pembagian adalah 0. Keempat, baca sisa pembagian dari bawah ke atas. Contohnya konversi 10 ke biner. 10 bagi 2, 5, sisanya 0. 5 bagi 2, 2, sisanya 1. 2 bagi 2, 1, sisanya 0. 1 bagi 2, 0, sisa 1. Jadi hasilnya adalah 0. Jadi hasilnya adalah 1, 0, 1. Jadi hasilnya adalah 1, 0, 1, 0. Konversi biner ke desimal. Langkah-langkahnya, kalikan setiap digit biner dengan 2 pangkatan, posisinya dimulai dari 0 paling kanan. Jumlahkan hasil perkalian. Contoh konversi 1010 ke desimal. Bagi berikut dengan hasilnya. Ini contohnya. Hasilnya 10 dari 8 tambah 0 tambah 2 tambah 0 sama 10. Konversi desimal ke oktal. Langkah-langkah. 1, bagi bilangan desimal dengan 8. Yang kedua, catat hasil pembagian. Yang ketiga, ulangi hasil pembagian adalah 0. Baca sisa pembagian dari bawah ke atas. Contoh, konversi 83 ke oktal. 83 bagi 8 sama dengan 10, sisanya 3. Terus 10 bagi 8, 1, sisanya 2. 1 bagi 8, 0, sisanya 1. Jadi hasilnya adalah 123.
Konversi oktal ke desimal. Langkah-langkahnya, kalikan setiap digit oktal dengan 8, dipangkatkan posisinya. Jumlahkan hasil perkalian. Contoh konversi 1, 2, 3 ke desimal. 1 kali 8 per 2 sama dengan hasilnya dari pertambahan di atas 64 tambah 16 tambah 3 sama dengan 83. Konversi desimal ke heksadesimal. Langkah-langkahnya: 1. Bagi bilangan desimal ke 16. 2. Catat hasil pembagian menggunakan A sampai F untuk nilai 10 sampai 15. 3. Ulangi hingga hasil pembagian adalah 0. Baca sisa pembagian dari bawah ke atas. Contohnya konversi 255 ke heksadesimal. 255 dibagi 16 sama dengan 15, sisanya 15 dalam kurung F. 15 bagi 16 sama dengan 0, sisanya 15 dalam kurung F. Jadi hasilnya double F atau FF. Konversi heksadesimal ke desimal. Langkah-langkahnya: yang pertama, kalikan setiap digit heksadesimal dengan 16, dipangkatkan posisinya. 2. Jumlahkan hasil perkalian. Contohnya konversi FF ke desimal. 15 dikalikan dengan 16, terus ditambahkan dengan 15 dikalikan 16 per 0, pangkat 0. 200, hasilnya adalah 240. Dari hasil perkalian di atas, kalian tambahkan 240 tambah 15, jadi hasilnya 255. Kesimpulannya, konversi bilangan penting dalam memahami sistem komputasi. 2. Setiap sistem bilangan memiliki peran khusus. Yang ketiga, memahami langkah-langkah konversi mempermudah pemrograman dengan elektronika. Yang ketiga, multiplexer. Apa itu multiplexer? Definisi multiplexer atau MUX adalah perangkat logika kombinasi yang memilih salah satu dari banyaknya input dengan meneruskan ke output tunggal. Fungsi utama: menghemat jalur komunikasi dalam digital, mengarahkan data dari beberapa sumber ke satu tujuan. Cara kerja multiplexer. Prinsip kerjanya: yang pertama, sinyal seleksi dalam kurung select lineage menentukan input mana yang diteruskan ke output. 2. Jumlah sinyal seleksi mengikuti rumus. Input komponen utama, input data DO, D1, D2, dan seterusnya. Sinyal seleksi SO, S0, S1, dan seterusnya. 3. Output tunggal dalam kurung Y. Jenis-jenis multiplexer. Multiplexer dua input, satu output, satu sinyal seleksi. Multiplexer 4 input, 1 output, sinyal seleksi. Multiplexer 8 input, 1 output, 3 sinyal seleksi. Kelebihan dan kekurangan multiplexer. Kelebihannya: menghemat kabel, efisien untuk pengolahan data, mudah diimplementasikan dalam IC. Dan kekurangannya: kompleksitas meningkat dengan jumlah input, memperlakukan pengaturan sinyal seleksi yang tepat. Kesimpulannya, yang pertama, multiplexer adalah komponen yang penting dalam sistem digital, memungkinkan seleksi data secara efisien dari banyaknya input.
banyak digunakan dalam perangkat elektronik modern. Yang terakhir, flip-flop. Apa itu flip-flop? Flip-flop adalah rangkaian logika sekuensial yang digunakan untuk menyimpan suatu bit data. Fungsi utama sebagai elemen penyimpanan dalam sistem digital, mengatur sinkronisasi data dalam sistem elektronik karakteristiknya memiliki dua keadaan stabil, set dan reset, dikendalikan oleh sinyal clock atau input lainnya. Jenis-jenis flip-flop. SR flip-flop. Flip-flop sederhana dengan input set dalam kurung S dan reset dalam kurung R. Kedua, D flip-flop, disebut juga data atau delay flip-flop, menyimpan satu bit data berdasarkan sinyal clock. Yang ketiga, JK flip-flop, versi yang fleksibel dari SR flip-flop, mengatasi kondisi invalid. 4. T flip-flop, toggle flip-flop, mengubah keadaan setiap kalinya sinyal clock diterima. Kelebihan dan kekurangan flip-flop. Kelebihannya mampu menyimpan data secara stabil, dapat dikontrol melalui sinyal clock, sangat berguna dalam sistem sekuensial. Kekurangannya, kompleksitas meningkat dengan jumlah flip-flop, membutuhkan sinyal clock yang sinkron. Terima kasih.